Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP 3 Raksa pada hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang ingin kita pelajari dari surat Paulus ke jemaat Korintus ini. Tentu saja ada latar belakang kenapa Paulus menyatakan hal ini kepada jemaat-jemaat di Korintus. Kita tahu bahwa Korintus adalah kota perdagangan yang maju. Dan di sana berkumpul banyak orang dari berbagai wilayah, berbagai bangsa untuk melakukan transaksi perdagangan. Dan ketika Paulus mendirikan jemaat Korintus, jemaat tersebut banyak dipengaruhi oleh kehidupan orang-orang sekitar. Bukan hanya orang Kristen dengan orang non-Kristen, tapi sesama Kristen pun yang berasal dari Yahudi dan yang non-Yahudi juga memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Dalam konteks ayat ini, Paulus melihat adanya kecenderungan bagi umat Tuhan di Korintus yang menganggap bahwa mereka memiliki kebebasan untuk memperlakukan tubuh mereka, untuk memenuhi kebutuhan tubuh mereka. Mereka menganggap bahwa kebutuhan makan dan minum sama dengan kebutuhan seksual yang boleh dilakukan secara sembarangan untuk memenuhi nafsu tubuh mereka. Sehingga banyak terjadi hal-hal yang mengarah kepada percabulan. Mereka menganggap mereka bebas memperlakukan tubuh mereka. Namun Paulus mengingatkan bahwa berbeda. Kebutuhan makan dan minum berbeda dengan kebutuhan nafsu seksual, dengan kebutuhan menyenangkan tubuh yang lain. Paulus mengingatkan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Karena sejak penciptaan, ketika Allah menciptakan manusia melalui tanah, Allah telah menghembuskan napas kehidupan, yaitu Roh Kudus, supaya tubuh kita, daging kita, menjadi hidup. Bayangkan kalau tubuh kita tidak memiliki nafas, tidak memiliki roh, maka tubuh kita hanya seonggok daging yang tak berguna. Bayangkan jika tubuh kita tidak memiliki roh, maka tubuh kita akan seperti zombie yang hanya tahu bergerak, tetapi tidak memiliki arah dan tujuan. Itu sebabnya tubuh sebagai bait suci bukan sekedar daging. Tapi jika dikatakan tubuh adalah bait suci, berarti tubuh kita adalah tempat tinggal kediaman yang kudus bagi Allah, bagi Roh Kudus. Kemudian, status kepemilikan tubuh kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi kepemilikan tubuh kita, hak milik kita, telah berpindah kepada tangan Allah karena kita telah dibeli dan ditebus dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, kita sepenuhnya sudah menjadi milik Allah. Kita telah lunas dibayar menuju kepada pengorbanan Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, konteks dari ayat ini adalah berbicara tentang menggunakan tubuh dengan benar, menjauhi tubuh dari percabulan dan dosa seksual,
kita dipanggil untuk menjaga kesucian, kekudusan tubuh kita, termasuk pikiran kita, termasuk hati kita, termasuk tindakan fisik kita. Kita tahu tubuh adalah identitas manusia. Apapun yang dilakukan oleh tubuh kita adalah cerminan dari karakter dan sifat hidup kita sebagai manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara, implikasi apa yang harus kita pelajari jika kita mengakui tubuh kita adalah bait Allah? Yang pertama, kita harus merawat tubuh kita, merawat kesehatan tubuh kita. Kita harus menjaga konsumsi makan, cukup tidur, olahraga, dan itu harus menjadi bagian dari ibadah kita setiap hari. Sebagai bentuk syukur kita karena Tuhan memberikan kita tubuh yang boleh kita gunakan untuk beraktivitas. Kemudian sebagai bait Allah, kita harus menolak kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh tubuh. Kita harus menghindari zat-zat yang merusak, mengotori, narkoba, minuman keras, kemabukan, kecanduan yang akan merusak bait Allah, yaitu tubuh kita. Kemudian kita harus menjaga kesucian seksual. Kita harus menghormati tubuh kita sendiri dan orang lain sesuai dengan standar kekudusan Allah. Jangan mengotori diri kita dengan melakukan percabulan, seks bebas, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan punya standar. Manusia memiliki kebutuhan seks, tetapi itu bisa disalurkan melalui pernikahan yang kudus. Jadi tubuh kita harus diperlakukan dengan bermartabat dan penuh hormat. Sebagai bait Allah, tubuh kita adalah tempat bertemunya surga dan bumi. Tempat bertemunya Tuhan dengan manusia. Oleh karena itu, bagi setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, ketika kita tunduk kepada Roh Kudus, ketika kita menerima Roh Kudus, memberi tempat yang kudus di dalam tubuh kita, maka itu adalah menjadi kehadiran Yesus, menjadi kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sebagai bait Allah, tubuh kita juga adalah tempat penyembahan. Bagi orang Israel, bait Allah adalah tempat yang kudus, tempat ibadah, tempat penyembahan. Sekarang, tempat ibadah, bait Allah bukan hanya masalah gedung, bukan lagi sebuah ruangan yang dipakai sebagai gereja untuk tempat beribadah. Tetapi sesungguhnya seluruh hidup kita adalah ibadah. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita harus melakukan aktivitas ibadah penyembahan kepada Tuhan melalui tindakan kita sehari-hari, melalui aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita harus menjaga tubuh kita sedemikian rupa agar tetap sehat secara jasmani maupun rohani. Karena hanya dengan tubuh yang sehat, kita boleh melakukan aktivitas kita dengan baik. Kita dapat memuliakan Tuhan lewat perbuatan kita. Mari kita bangun tubuh kita dengan aktivitas yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita jauhkan tubuh kita dari segala pikiran jahat, berfoya-foya, kemarahan, kedengkian, dan iri hati. Mari kita jauhkan dari tubuh kita pertengkaran, keserakahan, kelicikan, hawa nafsu yang kotor, penghujatan, dan kesombongan. Karena sesungguhnya kita tidak lagi bebas menggunakan kehendak bebas kita untuk tubuh kita dengan keinginan-keinginan daging. Karena kita harus sadar bahwa sesungguhnya kita sudah mati terhadap dosa dan hidup bagi Kristus. Kita harus sadar bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Maka Tuhan mempunyai kepentingan penuh atas tubuh kita. Kepentingan Tuhan adalah untuk menampilkan eksistensi keberadaan Tuhan di dunia ini dengan menggunakan tubuh kita untuk
kemuliaannya. Ini bukan sesuatu yang sederhana dan mudah, sebab masih banyak kita orang-orang Kristen yang masih tidak menyadari bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, sehingga kita menganggap bahwa penggunaan tubuh kita adalah hak kita. Kita tidak menggunakan seluruh tubuh kita sebagai bait Allah. Padahal sesungguhnya kita harus menggunakan tubuh kita sebagai alat peraga Tuhan untuk menampilkan karakter-karakter Kristus di dunia ini, di sekeliling kita. Oleh karena itu kita harus menyalibkan daging kita, menyalibkan tubuh kita. Artinya kita harus bersedia tidak menggunakan tubuh kita untuk kesenangan diri sendiri, tapi untuk kesenangan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah yang harus memuliakan Tuhan. Dengan demikian, maka kita akan mampu menjadi terang, menjadi garam bagi kemuliaan Tuhan di dunia ini. Selamat merawat tubuh kita sebagai bait Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami bahwa tubuh kami adalah tempat kediaman roh Tuhan. Tubuh kami bukan milik kami sendiri, karena kami telah ditebus dan dibayar lunas oleh pengorbanan Yesus. Oleh karena itu, pimpin ajar kami untuk senantiasa menggunakan tubuh kami, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.